Yang disebut bid'ah itu adalah ibadahnya, bukan prasarananya. Lalu ada orang yang menyatakan bahwasanya dalilnya membuat bid'ah hasanah adalah man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk teman-teman kaum muslimin dan muslimat, semoga tetap berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas. Amin, Allahumma amin. Video kali ini kita akan merespon salah satu kajian dari Ustadz Mujiman. Bagaimana videonya? Mari kita tonton teman-teman. Yang disebut bid'ah itu adalah ibadahnya, bukan prasarananya. Lalu ada orang yang menyatakan bahwasanya dalilnya membuat bid'ah hasanah adalah man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik. Lalu dianggap sebagai bid'ah hasanah. Nabi aja menyebutnya sunnatan hasanatan, Nabi tidak menyebut bid'atan hasanatan. Sejak kapan Nabi menyebut man sanna bid'atan hasanatan? Nabi menyebutnya man sanna sunnatan hasanatan. Nabi tidak menyebut man sanna bid'atan hasanatan. Sejak kapan Nabi mengatakan man sanna bid'atan hasanatan? Nabi menyebutnya man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, sunnah hasanah. Dia menunjukkan kepada kebiasaan yang baik, sunnah di sini. Falahu mislu ajru man amila biha. Loh, kok begitu Pak Ustadz maknanya? Wah, kacau sekali ini. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu bukan orang sembarangan Pak Ustadz. Imam Nawawi mengatakan ada bid'ah hasanah, bahkan Imam Syafi'i. Wah, ini sampean mau mendoktrin jamaahnya sebagaimana orang-orang sebelah ini Ustadz. Baik, coba kita bahas teman-teman. Pertama, Ustadz Mujiman tadi membacanya salah teman-teman. Man sanna sunnatan hasanatan falahu mithlu ajru. Yang benar falahu mithlu ajriman amila biha. Mestinya begitu Pak Ustadz. Oke, nggak apa-apa, mungkin Pak Ustadz sabku lisan. Lalu apakah makna man sanna sunnatan hasanatan ini adalah dimaknai sunnah yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah, sudah dikerjakan oleh Rasulullah, kemudian kita biasakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Mujiman. Kalau kita melihat teks hadis secara keseluruhan, maka sebenarnya maknanya menjadi kontradiktif. Karena Rasulullah juga mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan. Secara tidak langsung ketika kita mengatakan bahwa yang dimaksud sunnah hasanah ini adalah sunnah yang kita ketahui, yaitu segala ucapan, perbuatan, dan takrir Rasul, maka secara tidak langsung kita mengatakan Rasulullah juga pernah membuat sunnah sayyi'ah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, siapa yang berani kira-kira mengatakan bahwa Rasulullah pernah membuat sunnah sayyi'ah? Sehingga seseorang yang kemudian membiasakan sunnah yang buruk itu akan mendapatkan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Oleh karena itu, man sanna sunnatan hasanatan ini bermakna sunnah hasanah secara umum, yaitu permulaan perkara baru yang baik. Ini maka tidak terjadi kontradiktif dengan teks hadis setelahnya. Seseorang yang membuat perkara baru yang buruk atau orang yang memulai perkara baru yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan dosanya sekaligus dosa-dosa yang mengikutinya. Hal ini sudah sesuai Ustadz dengan hadis lain dalam riwayat Bukhari. La tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha wa dzalika li annahu awwalu man sannal qatla. Tidaklah suatu jiwa dibunuh secara zalim kecuali putra Adam yang pertama, yaitu Qabil, mendapat bagian dosanya. Kenapa demikian? Sebab dialah orang yang pertama kali membuat sunnah tentang pembunuhan, hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah mengapa hadis man sanna sunnatan hasanatan ini dimaknai membuat sunnah secara umum dalam arti bahasa, bukan sunnah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, bukan. Sehingga maksud dari man sanna sunnatan hasanatan menurut para ulama hadis
Ini adalah taksis dari keumuman kullu bid'atin dolalah. Jadi kullu di situ memang bermakna umum, lalu ada taksisnya Ustadz. Oke, kita lihat saja dalam salah satu website muhammadiyah.or.id. Di sini teman-teman saya baca menjadi pioner kebajikan. Nah, ternyata di dalam tulisan tersebut ada penjelasan yang dikutip oleh penulisnya. Menurut Imam Nawawi, Syarah An-Nawawi Alal Muslim, hadis tersebut, maksudnya hadis man sanna sunnatan hasanatan, merupakan taksis, pengkhususan terhadap hadis Nabi, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sehingga Muhammadiyah sendiri sebenarnya ini juga ada yang memahami bahwa setiap bid'ah itu tidak sesat. Nah, ini silahkan Anda baca sendiri teman-teman di website muhammadiyah.or.id. Di sini penulisnya mengutip pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bid'ah itu hukumnya ada 5, ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang mubah, makruh, dan tahrim, ya semacam-macam tergantung dari perbuatan itu sendiri. Jadi jangan langsung menjadi syarihul hadis gitu Pak Musiman. Ada baiknya Anda buka dulu kitab-kitab syurahul hadis, lalu kemudian menyimpulkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.